Ya pemirsa, ada satu kata untuk merangkum pasar keuangan pada 1 tahun era kepemimpinan Prabowo dan Gibran, yaitu drama. Tepat 1 tahun pemerintahan berjalan, rapor investasi kita jauh dari kata stabil. Kita menyaksikan dua sisi ekstrim yang bertolak belakang. Di bursa saham, IHSG mengalami 2 kali trading halt dan nyaris ambrol, namun di saat yang sama juga sukses mencetak rekor tertinggi sepanjang masa di atas level 8.200. Sementara itu, mata uang Garuda justru babak belur. Rupiah tercatat ambles lebih dari 7% dan bahkan sempat menyentuh titik terlemah baru dalam sejarah, nyaris menembus level Rp17.000 per $1 Amerika Serikat. Lantas, gejolak apa saja yang sudah mengguncang pasar keuangan kita selama setahun ini? Mari simak ulasannya dalam drama IHSG dan rupiah pada setahun kepemimpinan Prabowo dan Gibran. Kita lihat perjalanannya. Di mana kalau kita lihat mundur ke belakang, usai pelantikan pada 20 Oktober 2024, memang pasar masih merespons negatif, di mana investor masih memilih wait and see, mencermati arah kebijakan fiskal dan juga susunan kabinet dari sektor ekonominya itu sendiri. Hasilnya IHSG jatuh 9,19% hingga pada awal Desember 2024, yaitu hingga 2 Desember 2024, di mana investor khawatir anggaran pertahanan dan program akan bergizi gratis akan membebani defisit atau APBN itu sendiri, dan ada sempat rebound sedikit. Singkatnya sekitar 5,6% hingga 11 Desember dipicu oleh aksi beli investor asing yang diselimuti oleh optimisme bahkan bahwa The Fed akan melunak. Namun kenaikan ini sebenarnya kalau kita lihat secara pola hanya sementara pemirsa, karena memasuki tahun 2025 ternyata tekanan datang lagi. Kekhawatiran pasar soal pembiayaan APBN ditambah kendala sistem pajak baru waktu itu membuat IHSG akhirnya kembali ambles. Indeks terjatuh hingga 12,5% pada 11 Februari 2025 dan puncaknya pada 18 Maret 2025 pasar saham mengalami trading halt pertama sejak pandemi, di mana IHSG anjlok 5,02%, dan ini dipicu panic selling juga akibat isu mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga penurunan peringkat saham Republik Indonesia oleh Morgan Stanley dan juga Goldman Sachs yang akhirnya menilai risiko fiskal kita meningkat kalau kita mundur pada saat itu. Situasi memburuk pemirsa setelah libur panjang lebaran pada 8 April 2025, IHSG kembali mengalami trading halt, bahkan langsung dibukukan pada detik pertama pembukaan karena memang indeks harga saham gabungan waktu itu langsung anjlok 9,19%, dan ini adalah dampak tertunda dari pengumuman perang dagang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 3 April yang akhirnya membuat investor asing kabur besar-besaran. IHSG jatuh 12,77% pada waktu itu dari posisi rebound sebelumnya yang menyentuh level 5 ribuan. Di titik baliknya terjadi pada pertengahan April, meskipun memang arus modal asing waktu itu masih keluar, investor domestik mulai masuk karena melihat valuasi saham yang memang sudah sangat murah ya waktu itu karena sudah anjlok itu. Ditambah lagi Bank Indonesia juga sudah mulai agresif untuk memangkas suku bunga pada Mei 2025, IHSG memulai tren bullish kuat meroket 20 hingga 59% hingga 10 Juni 2025. Setelah sempat mengalami koreksi sehat, IHSG akhirnya mencetak sejarah. Didorong oleh serangkaian pemangkasan suku bunga Bank Indonesia, IHSG akhirnya pertama kali menyentuh level 8.000 pada tanggal 28 Agustus 2025. Ini perbaikan begitu setelah di awal-awal drama. Optimisme pasar dipompa oleh pemangkasan suku bunga BI tadi sudah disebutkan yang kelima kalinya pada September dilakukan cukup agresif dan diperkuat juga oleh pernyataan Menteri Keuangan baru waktu itu, Purbaya Effect, bahwa IHSG bisa pergi ke bulan, to the moon. Puncaknya pada 9 Oktober 2025 IHSG ditutup di rekor tertinggi baru yaitu di 8.250,94. Namun pesta itu tidak berlangsung lama pemirsa. Hingga 17 Oktober IHSG kembali jatuh 4,06%. Penyebabnya tak lain dan tak bukan adalah gaduh baru dari siapa lagi kalau bukan Donald Trump yang mengancam pengenaan tarif tambahan hingga 100% terhadap China yang akhirnya membuat pasar global kembali bergejolak. Itu tadi review kita selama 1 tahun pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo dan juga Gibran. Selanjutnya kita akan lihat ke rupiah. Ya pemirsa, tepat 1 tahun pemerintahan Prabowo dan Gibran, rapor mata uang Garuda kita juga nampaknya masih jauh dari hasil atau dari kata memuaskan. Rupiah gagal keluar dari tekanan dan terus menunjukkan tren pelemahan. Dalam 1 tahun terakhir rupiah tercatat ambles sekitar 7,21%. Dan bahkan sempat menyentuh di titik terlemahnya di sepanjang masa. Nanti kita ulas apa saja ya kira-kira yang membuat rupiah jatuh bangun selama 12 bulan terakhir. Tekanannya sebenarnya sudah dimulai sejak akhir 2024 saat rupiah waktu itu menembus level psikologis
di 16.000 pada 17 Desember memasuki tahun 2025 kan kondisi waktu itu semakin memburuk begitu ya, di mana di grafis ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya rupiah terus tergerus. Mulai dari rilis inflasi Amerika Serikat yang tinggi, kemudian hingga pengumuman tarif 25% oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Kanada dan juga Meksiko pada akhir Januari. Pada bulan Maret bahkan Trump juga kembali mengumumkan tarif ke China yang akhirnya memicu harus keluar modal asing dari IHSG. Ditambah lagi pemerintah juga mengumumkan penerimaan pajak yang anjlok waktu itu ya kalau kita review yang akhirnya membuat posisi rupiah ini semakin terjepit. Puncak kepanikan pasar terjadi pada 8 hingga 9 April 2025 di mana ini adalah titik terendah dalam sejarah rupiah setelah pasar dibuka pada waktu itu libur panjang lebaran. Rupiah langsung anjlok 1,84% ke level 16.800 rupiah. Keesokan harinya rupiah bahkan sempat menyentuh rekor terlemah secara intraday di level 16.950 rupiah per $1 Amerika Serikat. Ini agak deg-degan begitu ya karena benar-benar sudah mepet ke level 17.000. Biang keladinya adalah kebijakan tarif resiprokal Trump yang sebesar 10 hingga 32% yang memicu kekhawatiran perang dagang baru dan juga membuat investor asing kabur dari pasar negara berkembang atau emerging market seperti Indonesia. Sepanjang tahun rupiah bergerak sangat liar pemirsa, sepenuhnya didikte oleh kabar global ya. Rupiah bahkan sempat menguat juga pada 23 Mei ketika Trump menunda penerapan tarif selama 90 hari waktu itu. Namun rupiah akhirnya kembali melemah tajam pada 23 Juni akibat konflik di kawasan Timur Tengah antara Israel dengan Iran. Ketika gencatan senjata diumumkan pada 1 Juli, rupiah kembali menguat. Pola ini akhirnya menunjukkan betapa rapuhnya mata uang Garuda kita ya terhadap gejolak eksternal. Penguatan terbaik rupiah justru terjadi pada 14 Agustus, di mana rupiah sempat menyentuh level 16.090 rupiah. Ironisnya ini bukan karena kekuatan domestik, tapi karena ekspektasi pasar bahwa Bank Sentral Amerika Serikat The Fed akan memangkas suku bunga. Namun penguatan ini juga nggak berlangsung lama pemirsa. Faktor internal kemudian mengambil alih, gejolak domestik menjadi penutup yang buruk bagi rupiah dan pada akhir Agustus memanasnya situasi politik dalam negeri akibat gelombang demonstrasi membuat akhirnya rupiah melemah 0,87% dalam satu hari. Puncaknya pada 9 September pergantian antara Menteri Keuangan yang lama yaitu Sri Mulyani ke Purbaya Yudisadewa akhirnya menciptakan syok pasar kaget. Rupiah anjlok 1,04%, menandakan adanya kekhawatiran pasar akan pergeseran arah kebijakan ekonomi pemerintah. Ya pemirsa, 1 tahun ini tadi sudah kita review membuktikan bahwa pasar saham dan juga mata uang Garuda kita sangatlah rentan, sangatlah sensitif terhadap 2 hal. Yaitu pertama, kejelasan fiskal di dalam negeri dan juga yang kedua sentimen geopolitik di luar negeri. Ketahanan IHSG telah teruji 2 kali lewat trading halt hingga mencapai rekor tertinggi. Begitu juga rupiah yang geraknya memang tadi kita sudah review ya dan kita sepakat bahwa ini disetir oleh katalis global yang sepenuhnya di luar kontrol kita sebagai negara. Kedaulatannya jadi dipertanyakan dan konsistensi kebijakan ekonomi pemerintah menjadi kunci untuk meredam gejolak eksternal yang belum akan berakhir.